Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua semakin semangat edan dan brutal. Amin. Berbicara harta, tahta, dan wanita memanglah tidak akan ada habisnya. Banyak sekali manusia yang hancur atas hal tersebut, khususnya kepada seorang pria. Banyak sekali yang perang karena harta dan saling bunuh karena tahta dan saling benci karena wanita. Namun saya tidak akan membahas soal wanita, tetapi saya akan berbicara soal harta dan tahta. Dan jika berbicara harta, maka kita akan berfokus kepada apa itu One Piece dan di manakah One Piece, kemudian bagaimana mencarinya. Dan jika berbicara tahta, kita akan berfokus kepada sebuah organisasi besar, yaitu World Government atau pemerintah dunia. Para pemerintah membuat sebuah pasukan atau yang sering disebut angkatan laut. Pemerintah dunia bertujuan untuk menjaga masyarakat, namun sebenarnya mereka memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan semua ini berujung tombak kepada tahta atau pimpinan dari angkatan laut, yaitu Fleet Admiral. Banyak sekali Fleet Admiral sebelum Sengoku, dan atas lengsernya atau pensiunnya Sengoku, maka Fleet Admiral sekarang diduduki oleh seseorang manusia beringas dan buas, yaitu Akainu. Akainu sekarang menjabat menjadi Fleet Admiral menggantikan Sengoku, namun Sengoku menyarankan Aokiji lebih dulu, tetapi pemerintah atau Gorosei menginginkan Akainu. Maka atas hal tersebut terjadilah konflik antara Akainu dan Aokiji. Mereka bertarung 11 hari tanpa istirahat, minum, makan, tidur, dan menahan sakit perut berhari-hari. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Akainu dan memberikan oleh-oleh kepada Aokiji, yaitu mematahkan kakinya. Atas hal tersebut Aokiji pergi meninggalkan angkatan laut karena berbeda pemahaman bersama Akainu. Dan yang terpenting, tidak ingin berada di bawah kepemimpinan Akainu. Dan kita juga sudah tahu bahwa sudah dikonfirmasi oleh Mamang Oda, Akainu sangatlah cerdas dan pintar. Mamang Oda pernah berbicara jika Akainu mencari harta yang ditinggalkan oleh Roger, maka dia akan sanggup hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja untuk mendapatkannya. Ini membuktikan bahwa Akainu tidak hanya cerdas dan pintar saja, namun Akainu sangatlah kuat. Karena Oda Sensei berbicara seperti itu, maka Akainu akan sanggup melawan musuh yang sekarang dihadapi oleh Luffy sepanjang perjalanannya. Bahkan Kaido pun bersama Yonko yang lainnya bisa dibereskan. Jika Kaido bertarung dengan Akainu, maka sudah jelas atau sudah dipastikan Kaido akan kalah dengan strategi tanpa membunuh. Kita bisa berpatokan kepada ucapan Oda barusan, dan saya juga percaya jika Akainu bertarung dengan Kaido, maka Kaido akan kalah dan muntah darah. Sudah dipastikan bahwa buah Magu-Magu no Mi adalah salah satu buah iblis terkuat. Selain kekuatannya, daya tahan dari khasiatnya pun sangatlah luar biasa edan, dan daya tahan Akainu pun sangatlah bagus. Maka akan sangat kuat dipadukan dengan Magu-Magu no Mi ini menjadikan sosok Akainu adalah monster. Kaido akan sangat kesulitan jika berhadapan dengan Akainu, karena selain kekuatannya, efek dari serangannya pun akan sangatlah luar biasa. Kaido akan sangat sulit berpijak jika area di sekelilingnya menjadi lautan magma. Lain hanya dengan Aokiji, Aokiji bisa merubahnya menjadi es karena kekuatannya bertipe Logia, sedangkan Kaido bertipe Mythica Zoan. Maka atas hal tersebut saya yakin bahwa Akainu akan keluar sebagai pemenang. Namun jika berhadapan dengan Shirohige, maka akan beda cerita. Akainu akan babak belur oleh Shirohige, karena Shirohige berbeda level kekuatannya. Meskipun Shirohige ini sudah tua dan sedikit bau tanah, Akainu akan kalah jika 1 lawan 1. Ini dibuktikan di Marineford. Akainu kalah telak oleh Shirohige dan diberikan oleh Bogem level Max Win ke wajah Akainu. Namun saya sangat kagum dengan Akainu, meskipun sudah dihantam dan dibogem sebegitu kuat oleh Shirohige, dia masih tetap hidup. Tetapi lain cerita jika bogem Shirohige di usia muda atau prima. Namun tidak bisa dibandingkan karena Shirohige muda, Akainu masih sekolah dan main layangan, jadi sangatlah jauh ya. Maka cara menghabisi Kurohige adalah dengan cara culas atau licik. Akainu bisa menjebak Shirohige layaknya es dulu oleh Kurohige. Maka sudah jelas jika bertarung 1 lawan 1 akan kalah. Tapi jika Akainu menggunakan cara licik dengan kecerdasannya, maka Shirohige bisa saja kalah dalam artian kecolongan dalam pergerakan Akainu. Dan saya berpikir jika berhadapan dengan Akagami, maka cara yang harus dilakukan Akainu adalah sama dengan cara melawan Shirohige. Karena Akagami no Sang bukanlah kaleng-kaleng, meskipun tubuhnya kecil dan tidak terkesan mengerikan, tetapi percayalah jika Sang sudah sangatlah serius, dia sangatlah jauh seperti monster dan tidak akan segan-segan membantai musuhnya. Kita juga sudah tahu bahwa dulu Kid dikatakan tangannya dipotong oleh Akagami no Sang. Maka daripada itu Sang adalah orang yang tidak berperasaan karena tega memotong tangan dari Kid. Jika bukan Sang, maka Lakiro lah yang melakukannya. Kita belajar atau berpatokan ketika Lakiro menembak anak buah Higuma tanpa rasa sedikit pun sambil memakan daging bagong. Jika anak buahnya sudah seperti itu, maka sudah dipastikan rasa amarah, benci, dan serius Akagami no Sang akan sangat mengerikan.
Oleh karena itu, Akainu harus menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan Akagami no Sang atau membuat sang kecolongan atas pergerakan Akainu. Jika berhadapan dengan Big Mom, sudah dipastikan Big Mom akan kalah dan akan kalah telak oleh Akainu. Namun di sini Akainu tidak akan menjadi bajak laut atau menjadi agen khusus dari pemerintah dunia untuk mendapatkan One Piece atau harta yang ditinggalkan oleh Roger. Mengapa demikian? Gorosei atau Im sama sudah tahu jika Akainu mencari One Piece maka akan sangat berbahaya. Akainu bisa saja seperti Roger dan membalikan keadaan dengan cara mengkhianati pemerintah dunia karena mengetahui kebenaran. Saya yakin jika Akainu melakukan perjalanan dan mencari One Piece kemudian mendapatkannya, Akainu akan mengkhianati pemerintah yang mengutusnya karena kebenaran semua hal yang ada di dunia ada di pulau terakhir. Maka atas hal tersebut pemerintah dunia tidak mengutus Akainu mencari One Piece kemudian menyuruhnya untuk menghancurkan One Piece karena akan sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan Akainu layaknya Roger. Di sini pemerintah cukup aneh menurut saya. Jika memiliki kekuatan dan kekuasaan sekuat itu, mengapa mereka tidak menangkap orang Ohara atau ras mata tiga untuk mencari One Piece? Sebenarnya Im sama bisa saja mencari One Piece dan menculik beberapa orang Ohara yang bisa menuntunnya mencari One Piece dengan membawa armada besar layaknya Buster Call. Maka akan bisa mendapatkan One Piece dan menyimpan baik-baik atau pulau terakhir tersebut dijadikan markas utama pemerintah dunia, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan One Piece. Dan lokasi Poneglyph pun dijadikan markas angkatan laut, meskipun tempatnya aneh-aneh seperti di Skypiea atau Wano. Namun sebenarnya jika Im sama niat menutupi semuanya, dia akan sanggup melakukannya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Dalam pikiran saya kalau si Akainu ini mencari One Piece kan otomatis kan ini sebelum si Luffy mengalahkan si Kaido dan si Big Mom kalah sama si Kid dan si Law ya, otomatis kan Yonko Akagami, Shirohige, Big Mom dan Kaido ya. Kalau misalkan ngelawan si Big Mom otomatis saya sudah jelas bahwa si Akainu ini akan sanggup gitu ngalahin si Big Mom, soalnya tipe logia dan logianya juga bukan logia sembarangan gitu. Kalau misalkan ngelawan si Big Mom, kalau si Big Mom mengeluarkan si Misery yang kemarin ngebantai si Kid sama si Law, gak akan berguna ngelawan si Akainu menurut saya mah. Dan sudah jelas pasti menang telak kalau misalkan ngelawan si Big Mom gitu. Si Akainu ini bukan sembarangan, bukan orang sembarangan, meskipun terlihat biasa aja gitu, tapi kekuatannya anjing ngeri sebenarnya kalau misalkan si Akainu itu, apalagi kalau udah time skip gitu ya. Dan yang kedua, kalau melawan si Kaido, di sini tata letaknya si Kaido kan si Kaido menurut saya mah full haki gitu. Kekuatan si Kaido hakinya yang ditampilkan sangatlah luar biasa. Di sini yang jadi masalah emang si Kaido emang kuat ya, memang kuat si Kaido, tetapi ditambah dengan efek studio jadi warna-warni gitu. Apakah emang seperti itu kekuatan haki atau dari efek studio yang mengikuti zaman gitu kan? Zaman sekarang kan efek-efeknya halus gitu. Memang si Kaido ini kuat dan anjing edan lah pokoknya si Kaido ini lawan paling gagah gitu yang dilawan si Luffy gitu, brutal gitu si Kaido kekuatannya dan hakinya juga gitu. Kalau misalkan dilawannya bukan pakai gear pipe si Kaido nggak akan kalah gitu menurut saya. Dan kalau misalkan ngelawan si Akainu, kalau si Akainu ini benar-benar ngelawan ya, soalnya kan ini udah time skip ya. Kalau udah time skip otomatis semua karakter dalam dunia One Piece semakin kuat dan semakin edan gitu. Si Akainu juga nggak akan mungkin gitu selama 2 tahun time skip hanya diam saja, otomatis berlatih dan melakukan pelatihan terhadap haki dan buah iblisnya gitu. Menurut saya otomatis lebih kuat gitu. Kalau bertarung sama si Kaido otomatis si Akainu ini lebih unggul gitu, soalnya tipologia gitu. Tipologia kan gak akan mudah gitu dibantai gitu, meskipun bisa pakai haki ya, tapi tetap saya lebih milih si Akainu kalau misalkan bertarung sama si Kaido gitu. Dan si Akainu juga kan orangnya cerdas gitu, bisa memanipulasi, tapi kan kalau pertarungan mah bisa terjadi gimana aja, bisa juga si Akainu kalah sama si Kaido ya. Dan yang ketiga adalah ngelawan si Shirohige. Nah, kalau lawan si Shirohige ini sudah jelas ya Kaido kalahnya di Marineford dibantai habis-habisan. Cuman kan yang jadi masalah gini ya, kalau misalkan udah time skip, otomatis keadaan si Shirohige semakin parah. Kalau misalkan di Marineford ini si Shirohige menang atau si S-nya selamat dan si Shirohige selamat, otomatis dampak dari perang tersebut si Shirohige ini semakin lemah gitu. Gak akan sekuat si Akainu gitu. Si Akainu semakin kuat dari time skip, si Shirohige gak akan sekuat si Akainu, bakal semakin lemah gitu. Beda gitu sama si Akainu makin kuat, si Shirohige makin lemah gitu. Nah, kalau misalkan bertarung sama si Shirohige sesudah time skip, apakah si Akainu ini akan sanggup melawan si Shirohige atau enggak gitu. Tapi dalam pikiran saya masih Akainu akan sanggup gitu kalau udah time skip, dalam artian perang Marineford ini dimenangin sama si Shirohige ya. Kalau misalkan bertarung gitu, otomatis si Akainu akan unggul melawan si Shirohige. Tetapi kalau misalkan gak unggul, si Akainu ini bisa memakai strategi gitu, soalnya gak akan mudah ngelawan armada
sama ada bajak laut Shirohige gitu. Jadi kelabui aja. Dan yang menarik tuh dari sini tuh si Shirohige tuh nggak tertarik sama One Piece gitu. Bodoh amat gitulah siapa yang mau mendapatkan One Piece gitu. Bodoh amat kan awalnya seperti itu gitu. Nggak lihat si Luffy gitu. Kalau di Marineford baru sadar gitu si Luffy ini tuh orang yang ditunggu oleh Roger gitu. Tapi kan sebelumnya si Shirohige ini teh bodoh amat gitu sama One Piece teh, nggak peduli gitu sama perang terakhir atau apa tadinya mah gitu. Cuman di Marineford jadi berpikir juga si Shirohige. Dan dengan strategi akan mudah lah mengalahkan Shirohige dalam pergerakan gitu. Dan dari si Shirohige juga nggak ada yang mau ke pulau terakhir menurut saya. Dan yang terakhir adalah si Sang ya. Ini teh si Sang kalau udah time skip otomatis kan si Akainu teh semakin kuat dan semakin gagah dan semakin perang gitu ya kekuatannya. Tapi kalau ngelawan si Akagami akan beda cerita gitu. Kalau satu lawan satu mah oke lah si Akagami bisa unggul gitu ngelawan si Akainu ya. Si Kizaru aja ditodong sama si Akagami nggak bisa apa-apa gitu ya. Di Movie Red si si Kizaru dikasih Hausoko Haki dari si Akagami kuram kirim gitunya ngahulang gitu. Si Fujitora juga nutup pedangnya gitu waktu dikasih haki sama si Akagami gitu. Berarti kan haki dari si Akagami ini tuh sangat anjing perang lah pokoknya mah. Haki dari si Akagami ini tuh si Kizaru juga sampai ke kuram kirim. Apa tuh ya bahasa Indonesia kuram kirim teh lah ya, ngahulang lah pokoknya mah. Aduh ngahulang bahasa Sunda ya bengong gitu ngelihat haki raja dari si Akagami gitu sampai pada pingsan. Fujitora diam juga malah udah mengakhiri perang aja gitu. Otomatis yang harus mengalahkan si Akagami no Sang teh dengan cara strategi. Cuman kalau misalkan ngelawan si Akagami no Sang menggunakan strategi si si Akainu ingin ke pulau terakhir, tetapi yang jadi masalah teh si Sang teh ini teh menyiapkan si Luffy untuk menjadi raja bajak laut gitu ya. Jadi kalau misalkan si Akainu ingin ke pulau terakhir, otomatis si Akainu akan berurusan dengan si Akagami no Sang gitu. Karena si Akagami sudah menyiapkan si Luffy untuk ke pulau terakhir atau menjadi raja bajak laut gitu. Jadi kalau misalkan si Akainu pergi ke pulau terakhir, otomatis harus ribut sama si Akagami dulu gitu. Ya sangat menarik lah menurut saya. Itu jadi panjang-panjang tuh sebenarnya. Kalau misalkan ngobrol tanpa skrip mah jadi panjang itu nggak akan selesai ya. Cuman kalau pakai skrip mah jadi garis besarnya aja gitu. Tapi banyak yang nggak kesebut juga gitu. Tapi ini mah cuma teori lah, nggak usah dipercaya ya. Nggak akan terjadi juga. Ini masih andai-andai atau berandai-andai gimana sih Akainu kalau mencari One Piece gitu. Dan menurut kalian kayak gimana gitu? Kalau misalkan saya salah atau saya kurang tepat, tulis aja di kolom komentar menurut kalian kayak gimana. Kalau saya salah tulis aja salah, nggak apa-apa. Saya emang nggak anti komentar orangnya ya. Ya udahlah karena saya teh pingin ngopi dan udah leles ini teh ya. Ya udahlah, salam sejahtera ekonomi semoga membaik. Goodbye, dadah.